Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Edi dan Bapak Darlis, berikut ini di sesi ini mohon izin saya mau menyampaikan beberapa tadi yang didahului hal yang sudah terlaksana atau program pada tahun kemarin yang terlaksana di SMMIDA, dan kami mohon izin untuk share screen. Saya tidak pakai video tetapi hanya menggunakan PPT saja. Apakah bisa dipersani PPT saya? Sudah kelihatan, sudah. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, utamanya Bapak Darlis dan Bapak Edi, ini saya menyampaikan selayang pandang tentang SMP MIDA, jadi nanti insya Allah tidak membutuhkan waktu lama. Nah, ini SMP MIDA Wokudeso, foto di halaman depan kami, itu adalah lapangan basket dan gedung sekolah kami. Nah, kemudian kami sampaikan, halo, cek. Mati ya? Oh bisa. Kemudian kami mulai dari visi SMP Miftahul Huda Wokudeso. Visi SMP MIDA Wokudeso adalah terwujudnya lulusan yang beriman takwa, alim, berbudi, kreatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Ini adalah visi SMP MIDA hasil review 2022 kemarin. Sebelumnya, visi SMP MIDA itu berbunyi terwujudnya lulusan yang beriman takwa, alim, berbudi, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Jadi belum ada kata kreatif. Nah, dan sebelumnya lagi, sebelum tahun 19, pada tahun 18, itu visi SMP MIDA adalah terwujudnya lulusan yang alim, berbudi, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Jadi ini sudah melalui beberapa perubahan dari tahun 19 sampai tahun 2022 ini sebagai hasil review dari tahun ke tahun. Kemudian program pengembangan sekolah di SMP MIDA itu kita berbasis visi dan 8 SNP. Jadi kita dalam pengembangan program sekolah tentu saja untuk mencapai visi yang ditetapkan oleh sekolah. Kalau hari ini tadi sudah saya sebutkan adalah terwujudnya lulusan yang beriman takwa, alim, berbudi, kreatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan. Nah, itu tentu saja cita-cita yang ingin kami capai, dan tentu saja kita juga berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Nah, dalam paparan ini saya langsung membaginya itu sesuai dengan komponen akreditasi, komponen IASP 2020 saja. Jadi tentang mutu lulusan, kemudian mutu proses, mutu guru, dan mutu manajemen. Bapak dan Ibu, program pengembangan SMP MIDA di bidang mutu lulusan ini juga kita berdasarkan indikator mutu. Jadi kemarin sebelum di kurikulum Merdeka ya, sebelum ada rapor pendidikan, maka pedoman kita adalah rapor mutu. Rapor mutu itu berdasarkan indikator mutu. Kalau di lingkungan dinas pengawas dan di sekolah itu biasanya dikenal dengan buku ungu karena covernya ungu. Nah, ini saya juga memberikan warna ungu di dimensi. Program pengembangan mutu lulusan terdiri dari dimensi sikap spiritual atau religius. Di SMP MIDA dikembangkan melalui program Ubudiyah. Kemudian di tahun 2022 ini Pemkab punya program yaitu Sekolah Sak Ngajine. Jadi baru diluncurkan oleh Bupati Blitar. Tetapi kalau SMP MIDA itu sudah punya program Sekolah Sak Ngajine, yaitu berupa integrasi madrasah diniyah. Sehingga SMP MIDA itu menjadi full day school karena kita memang jam belajarnya menjadi lebih banyak dari struktur kurikulum nasional. Nah, itu dilaksanakan dengan kegiatan pembiasaan dan madrasah diniyah.
Jadi ada kegiatan pembiasaan untuk religius juga madrasah diniyah yang ini ada kurikulumnya yang kita masukkan di dalam kurikulum SMP MIDA kalau biasanya disebut KTSP begitu. Nah, ini masuknya di muatan lokal atau pengembangan kompetensi tambahan seperti itu. Bukan muatan lokal yang di struktur yang ada bahasa Jawa bukan. Jadi kami menambahkan tersendiri muatan untuk SMP MIDA. Tapi ini juga masuk di kurikulum SMP MIDA yang disetujui oleh Bapak Kepala Dinas. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi sikap sosial dan karakter mulia. Ini dibelajarkan melalui pembelajaran semua mapel dan juga pembiasaan dan kegiatan lain. Jadi untuk dimensi sosial, karakter mulia itu selain masuk di pembelajaran tentu saja kalau kemarin kita kenal dengan pendidikan karakter begitu, nah ini di SMP MIDA dibelajarkan melalui kegiatan-kegiatan yang lain seperti ubudiyah tadi, kemudian juga ada program sosial yang khusus seperti programnya menjenguk teman yang sakit, kemudian takziah kalau ada keluarga sekolah yang wafat seperti itu, kemudian infak, kemudian santunan anak yatim. Nah, seperti itu contoh dari kegiatan-kegiatan di pengembangan sikap sosial dan karakter mulia. Kemudian dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan dikembangkan melalui pembelajaran intrakurikuler yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan tentu saja berpusat kepada peserta didik. Nah, ini nanti bisa dilihat dari pembelajarannya Bapak Ibu guru melalui RPP maupun melalui observasi kelas. Dan yang berikutnya adalah dimensi keterampilan, dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran intrakurikuler juga, ekstrakurikuler, dan pengembangan budaya sekolah lain. Nah, kalau kita biasanya menyebutkan misalnya keterampilan atau budaya gitu ya, ada keterampilan mengelola lingkungan, keterampilan untuk melaksanakan kegiatan ubudiyah, ibadah yaumiyah. Nah, itu kita masuk juga di dimensi keterampilan ini. Dan SMP MIDA untuk mendukung seluruh capaian siswa dari kompetensi spiritual, kemudian sikap sosial, kemudian lagi pengetahuan dan keterampilan, ini kita punya program unggulan gitu yang selain intra itu adalah ini Bapak, Sekolah Berbudaya Agama atau SRC, School Religious Culture, kemudian Sekolah Adiwiyata, Sekolah Berbudaya Lingkungan, dan Sekolah Ramah Anak yang di dalamnya kita integrasikan pendidikan anti korupsi dan anti narkoba atau NAPSA. Nah, untuk SRC ini ada kegiatan portofolio, jadi semacam sertifikasi oleh Kemenak Kabupaten Blitar untuk semua sekolah di masing-masing jenjang. Dan kita juga sudah mengikuti program portofolio itu selama 2 kali di tahun 18 dan di akhir 19 dan alhamdulillah prestasi kita meningkat. Ketika di tahun 18 kita masih kategori muda itu yang terbawah begitu. Kemudian kita pada tahun kedua berikutnya itu kita sudah mendapatkan kategori utama dan itu adalah anugerah yang tertinggi dari Kemenak Kabupaten Blitar. Itu yang terkait dengan pengembangan program selain di intrakurikuler. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya ini penjelasan di program pengembangan mutu proses pembelajaran. Kalau tadi di mutu lulusan, nah sekarang di mutu proses. Itu yang sudah dilakukan oleh SMP MIDA adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melibatkan peserta didik dalam proses belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, efisien, dan menyenangkan. Program ini sudah kita masukkan juga ke dalam RKAS begitu ya Bapak. Jadi memang secara program gitu kita laksanakan ini juga pengembangan mutu gurunya nanti kita upayakan untuk pengembangan peningkatan kompetensi guru di dalam pembelajaran. Nah, tetapi nanti kita bisa cek bagaimana ketercapaiannya itu melalui supervisi, refleksi, juga penilaian kinerja guru yang kita lakukan. Kemudian yang kedua di proses di program di mutu proses itu kita memaksimalkan, mendorong Bapak Ibu guru untuk pemanfaatan sarana penunjang pembelajaran yang ada di sekolah karena di SMP MIDA juga tersedia lab TIK, kemudian perpustakaan juga laboratorium IPA.
kemudian musola untuk sebagai lab PAI itu adalah musola, kemudian lapangan. Nah, ini kita manfaatkan untuk pembelajaran. Tetapi memang ada kendala selama 2 tahun ini, sejak tahun 1920 kemudian tahun 2021 ya, 1920, 2021. Nah, itu sejak pandemi kita harus melaksanakan pembelajaran daring, maka pemanfaatan sarana prasarana ini menjadi berkurang, dan sejak semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 ini semoga sudah bisa kita mulai untuk memaksimalkan sarana penunjang yang ada di sekolah. Kemarin di akhir tahun pelajaran 2021-2022 kita juga sudah mulai bisa memanfaatkan lagi sarana prasarana yang ada di sekolah. Karena di semester 2 kemarin kita belum bisa full masuk sekolah, masih bertahap. Pertama 3 hari sekali, artinya dalam 1 minggu anak-anak 2 kali masuk. Nah, berikutnya 1 minggu 3 kali masuk, dan itu pun jam belajarnya itu dibatasi hanya 3 jam. 3 jam artinya 3 kali 60 menit. Sehingga kami praktis merubah jadwal pelajaran gitu ya, dalam sehari itu tidak sesuai JP yang seharusnya, tetapi hanya misalnya jam pertama PAI 60 menit, jam kedua IPA 60 menit, jam ketiga matematika 60 menit. Tetapi secara proporsional untuk mapel yang struktur kurikulumnya memang banyak, itu kita berikan jadwal tatap muka yang tidak sama juga. Jadi kalau misalnya PAI dalam 1 minggu 1 kali tatap muka, maka matematika 2 kali tatap muka, 2 kali 60 menit, bahasa Indonesia juga seperti itu. Kemudian pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Pemanfaatan IT, kita juga mendorong Bapak dan Ibu untuk memanfaatkan IT sebagai sarana maupun sebagai sumber belajar, seperti YouTube, kemudian internet, kemudian media-media yang lain seperti Jimit gitu. Tetapi untuk SME Media menggunakan Jimit ini juga masih terkendala pada masa pandemi kemarin, sehingga kami tidak banyak menggunakan Jimit. Jadi beberapa kali menggunakan Zoom itu kepada siswa, kepada wali murid, begitu ketika kita ada sosialisasi dengan wali murid. Karena kalau menggunakan Jimit ini kita pengennya menggunakan ini akun belajar ID, tetapi ternyata di sana ketersediaan akun belajar ID untuk siswa-siswi SMP Mida itu belum bisa menyeluruh, belum bisa semuanya diaktifasi. Nah, oleh karena itu pada masa daring kemarin kita menggunakan fasilitas BA Group berbasis mapel. Jadi untuk menggantikan LMS yang belum bisa dilaksanakan maksimal, kita menggunakan BA Group berbasis mapel. Kenapa berbasis mapel? Jadi anak-anak seperti anak-anak kuliahan seperti itu, jadi kalau jam pertama mapel PAI, maka mereka masuk di grup kelas PAI. Kalau jam kedua nanti mapel matematika, maka mereka masuk di grup kelas matematika. Tujuan dari ini itu setelah kita belajar dari beberapa media yang digunakan. Nah, ini yang paling mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Juga dengan model grup berbasis mapel, bukan berbasis kelas, kelasnya ada, tetapi ada grup berbasis mapel. Ini sapaan Bapak Ibu guru kepada anak-anak itu bisa mirip ketika mereka tatap muka. Jadi ketika mapel PAI gurunya membuka dengan salam, kemudian beberapa anak bisa menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, seperti itu di grup mapelnya. Kemudian saling bisa berbicara kalau di grup BA berbasis mapel ini, sehingga anak-anak tidak terlalu kaget perubahan dari tatap muka langsung menjadi daring. Nah, ini pemanfaatan di IT. Kemudian juga sumber-sumber belajar seperti YouTube dan video pembelajaran, kemudian juga PPT itu banyak kita gunakan. Kendalanya juga HP-nya anak-anak banyak yang tidak support untuk PPT misalnya, karena mungkin kapasitasnya kecil. Nah, seperti itu banyak dari Bapak dan Ibu guru itu membuat PPT-nya menjadi gambar. Sehingga kalau menjadi gambar, anak-anak hampir semua HP itu bisa support. Seperti itu, Bapak.
Kemudian berikutnya adalah yang dilakukan adalah penilaian otentik. Jadi kita melaksanakan penilaian otentik, kita menggunakan e-rapor, jadi kita penilaiannya sesuai dengan rencana penilaian yang sudah kita susun begitu, sesuai nanti yang akan kita masukkan di e-rapor per KD, misalnya KD ada penilaiannya, ada penugasan atau ada tes tulis. Nah, itu sudah kita rencanakan sesuai dengan nanti yang akan kita masukkan di dalam e-rapor di akhir semester seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya pemanfaatan hasil penilaian untuk peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Di sini ini ada Bapak Ibu guru yang sedikit mengalami kendala begitu, sehingga kami masih banyak berdiskusi di analisis gitu ya. Di analisis hasil ini masih sering mendiskusikan dan terjadi beberapa kebingungan, sehingga ini membuat kita lebih banyak bertemu dan bertanya kepada teman, kepada yang sudah lebih dulu melaksanakan atau yang sudah lancar seperti itu. Nah, di berikutnya adalah pengembangan mutu guru. Pada pengembangan mutu guru itu yang dilakukan SMP MIDA yang tertuang di dalam RKAS-nya adalah mengikut sertakan guru di dalam berbagai pelatihan. Tetapi di luar yang tertuang di RKAS, tentu saja sekolah mendorong dan memotivasi guru untuk mengikuti berbagai forum sebagai upaya meningkatkan kapasitas pribadinya, khususnya di bidang keguruan. Karena sekarang banyak sekali layanan, ya itu di SIM PKB, itu kan ada layanan guru belajar, guru berbagi, dan di sana ada banyak disediakan forum-forum untuk guru belajar. Nah, ini Bapak Ibu guru SMP MIDA yang sudah masuk di Dapodik tentu sudah punya SIM PKB. Nah, ada Bapak Ibu guru yang memang masih baru jadi belum masuk Dapodik. Nah, itu kita bisa pinjam akunnya Bapak Ibu yang lain untuk belajar. Kemudian selain SIM PKB ada portal Merdeka Mengajar dari Kemdikbud. Di sana ada banyak sekali fitur ya yang memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk belajar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru suka gitu ya belajar melalui portal ini. Utamanya waktu daring kemarin, jadi ada banyak waktu longgar. Tetapi ketika sudah mulai masuk seperti ini, kita full day pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu moga-moga ke depannya Bapak dan Ibu tetap bisa meluangkan waktu untuk belajar. Kemudian contohnya lagi yang kita ikuti adalah di kampus Guru Cikal dan masih banyak lain ya, Hafex, guru inovatif seperti itu. Itu yang kita dorong untuk dilaksanakan di SMP MIDA. Dan alhamdulillah Bapak karena mungkin ya kita bersemangat untuk belajar, kita mengikuti 3 event untuk belajar ini, kita mengikuti seleksi gitu. Yang pertama Sekolah Merdeka Belajar untuk mendapatkan beasiswa dari ini Yayasan Pelari Nusantara. Nah, alhamdulillah kemarin kita juga lolos untuk ikut seleksi ini sehingga kita mendapat beasiswa untuk belajar, mendapatkan coaching klinik dari beliau-beliau pelatihnya di sana. Juga dari Hafex. Hafex ini portal di guruinovatif.id, di sana membuka pendaftaran dan seleksi. Nah, akhirnya kita juga mendaftar. Untuk Hafex, alhamdulillah kita lolos juga, dan Hafex ini untuk seluruh guru. Dan kalau SMB tadi dibatasi hanya untuk 5 guru saja. Kalau Hafex itu sebanyak 126 JP, itu kita mengikuti pelatihannya, itu diberikan gratis, juga ada coaching klinik dari Coach Indonesia. Itu yang kita lakukan di peningkatan pengembangan mutu guru. Kemudian guru tentu saja mengikuti MGMP tingkat kabupaten dan tingkat sekolah. MGMP tingkat kabupaten ini semua guru kita daftarkan. Kemudian tingkat sekolah kita juga mengadakan pertemuan rutin di sekolah setiap hari Sabtu. Kemudian mengikut sertakan guru dalam berbagai diklat, workshop peningkatan mutu guru baik luring maupun daring secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh dinas maupun MKKS. Jadi dinas juga menyelenggarakan beberapa kegiatan gitu ya yang memang diperuntukkan seperti untuk Kaperpus gitu ada di diklat oleh dinas. Nah, ini berikutnya di peningkatan mutu guru Bapak dan Ibu
ini Bapak Ibu guru melaksanakan refleksi. Jadi Bapak Ibu guru itu melaksanakan refleksi, kalau yang terjadwal itu di akhir semester Bapak. Jadi Bapak Ibu guru melakukan refleksinya di akhir semester, tetapi gitu kalau misalnya sangat dibutuhkan seperti ini lesson study yang berikutnya ya, melaksanakan lesson study, itu kita bisa sewaktu-waktu, artinya bisa menjadwalkan ketika Bapak Ibu guru membutuhkan. Seperti kemarin misalnya ini mau Bu Muasoma dan Bu Asis besok uji coba untuk RPP-nya gitu. RPP yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran besok itu kita sudah laksanakan lesson study kemarin, micro teaching bersama Bapak dan Ibu guru sehingga Bu Muas dan Bu Asis mendapatkan masukan. Semoga besok menjadi lancar. Nah, itu yang sering kita lakukan. Semua guru kita melakukan hal seperti ini karena kami menyadari bahwa itu penting untuk peningkatan pembelajaran kita. Kemudian supervisi oleh kepala sekolah tetap dilakukan secara terjadwal 1 tahun sekali ini setelah PTS. Kami melakukannya setelah PTS jadi kisaran bulan September, Oktober, November, kisaran bulan itu. Kemudian juga melaksanakan diseminasi hasil PKB pada teman sejawat. Untuk yang seperti HV, karena semua sudah ikut, semua sudah mengikuti materi, maka hal seperti itu tidak kita lakukan diseminasi. Tetapi kalau ada materi-materi yang tidak diikuti oleh semua guru, misalnya saya pernah mengikuti pelatihan untuk kekerasan seksual gitu ya pada anak. Nah, seperti itu bullying kayak gitu baru kita diseminasikan. Kemudian seperti misalnya di SMD tadi, materi apa, Bu Sita misalnya, itu mengikuti teman-teman yang lain kan tidak berkesempatan. Baru materi-materi yang seperti itu kita lakukan diseminasi. Seperti lagi adalah diklat komite pembelajaran untuk sekolah penggerak. Itu kan diklatnya hanya untuk 5 orang guru, 1 kepala sekolah 4 guru. Nah, itu kita lakukan diseminasi dalam bentuk IHT juga. Nah, contoh-contoh yang kita lakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini adalah program pengembangan mutu manajemen. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit ya Pak. Ini sudah hampir selesai. Di mutu manajemen kita selalu melibatkan wali murid di dalam perencanaan sekolah kami, melaksanakan perencanaan berbasis data. Ya, ini melalui EDS, rapor mutu, atau kalau sekarang adalah rapor pendidikan dan siklus SPMI. Kemudian berikutnya pada pelaksanaan perencanaan kita melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi kita juga di workshop akhir tahun itu kita mengundang dari pengawas, kemudian dari pemerintah desa, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat dan wakil wali murid, komite dan seterusnya. Mungkin seperti Ibu, Bapak dan Ibu, untuk informasi kepada masyarakat, kita selama ini menggunakan media WA, kemudian FB, kemudian IG, YouTube, dan lain-lainnya. Mungkin secara cepat itu, kemudian di peningkatan prestasi siswa, saya cepat, ini contohnya ya peningkatan di sekolah kita, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak bisa melanjutkan di sekolah yang mereka inginkan, yang insya Allah ini sekolah-sekolah yang bagus di Kabupaten Blitar. Contohnya di SMK Negeri 1, SMK Negeri 1 Pademangan, MAN 1 Blitar, dan seterusnya, itu selalu mengalami peningkatan. Kemudian ini pengembangan bakat dan minat disajikan dengan ekstrakurikuler. Kemudian, nah ini capaian yang tingkat sekolah, saya cepat saja, ada anugerah utama School Religious Culture, kemudian beasiswa sekolah juara, beasiswa Nusantara, kemudian sekolah penggerak angkatan 2, dan untuk tahun ini direkomendasi oleh Dinas Pendidikan untuk mengikuti program sekolah adiwiyata di DLH. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas semua segala perhatian. Semoga bisa membantu untuk pelaksanaan program visitasi akreditasi ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tutur kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muti Asafia dan atas pemaparan pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu barangkali 4 atau 5 tahun yang lalu. Karena kita lihat ada ukurannya sejak diakreditasi terakhir kemarin, yaitu 2015 kalau tidak salah, dan diperpanjang 1 tahun ini, ya, sehingga ini betul ada 6 tahun. Baik, mungkin Pak Daris dulu atau gimana? Barangkali ada pertanyaan. Pak Daris atau? Dengan yang satu aja dulu. Oke, siap. Satu aja dulu. Oke, Bung Ibu, terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan, cukup bagus. Mudah-mudahan nanti kita lihat dari data-data dukung yang ada, gitu ya. Dari data dukung yang ada, kemarin saya sudah buka filenya, bahkan ada yang dikirim linknya. Cuman memang kemarin ada data yang double gitu ya, double dikirim di A juga dikirim di B, tetapi pertanyaannya mungkin ya tidak sesuai dengan yang diminta. Mohon nanti diperbaiki lagi. Contoh aja beberapa nanti saya sampaikan mungkin pada saat saya wawancara dengan tata usaha dan wakil kepala sekolah. Pembiasaan apa saja, Bu, dalam pembentukan akhlak mulia yang dilakukan oleh sekolah? Yang sudah dilakukan. Pembiasaan akhlak mulia yang sudah dilakukan oleh SMI itu yang pertama adalah salam, senyum, sapa. Gitu ya, tadi sudah ada di program kita, juga kita sampaikan di poster-poster afirmasi. Kemudian juga adanya tata tertib. Jadi tata tertib sekolah itu juga dalam rangka kedisiplinan dan pembentukan akhlak mulia. Karena di tata tertib SMP Mida itu di sana dipaparkan juga tentang tata krama siswa, bagaimana mereka berbicara, kemudian berpakaian seperti itu. Nah, selain apa mati? Tidak ya? Betul. Nah, selain dari situ pembiasaan kegiatan ubudiyah, juga pembiasaan sosial seperti saya paparkan tadi untuk doa di awal tahun, di awal pelajaran, kemudian di akhir pelajaran, kemudian memasuki semua ruangan dengan salam, kemudian sikap sosialnya, nah kepada sesama kepada sama siswa, kepada guru, kepada orang tua. Nah, itu pembiasaan seperti itu kita ajarkan di SMP Mida. Kalau akhlak terhadap alam mungkin Pak, itu kalau akhlak terhadap alam kita belajarkan lewat program Adiwiyata tersebut. Ini terhadap alam, terhadap lingkungan. Jadi bagaimana mereka merawat kelasnya, kemudian bagaimana mereka merawat sekolahnya. Nah, itu kita belajarkan dengan program-program tersebut. Ngaten mungkin Pak Edi. Mungkin terkait dengan literasi dan numerasi. Karena kemarin kan sudah panjenengan sudah nerima rapot pendidikannya tahun kemarin. Nah, kira-kira apa kelemahan dari rapot pendidikan kita dan apa upayanya sekarang? Nah, kalau di rapor pendidikan kita, alhamdulillah yang terakhir itu untuk literasinya itu kita hijau Pak. Jadi memenuhi standar minimal, tetapi belum biru. Artinya dengan itu maka harus ada hal-hal yang kita naikkan. Nah, kemarin untuk rapor pendidikannya SMP Mida di bidang literasi itu yang masih rendah adalah kemampuan anak-anak menyimpulkan atau memahami teks kayak berita gitu. Jadi teks yang informasi yang diterima. Nah, running text. Itu yang masih kurang, jadi belum memenuhi standar. Tetapi secara keseluruhan itu sudah hijau. Nah, nanti kalau yang satu ini sudah tidak orange gitu ya, kemungkinan bisa biru. Moga-moga ini AN yang besok kita bisa sudah membirukan ini Pak rapor pendidikannya. Nah, baik. Tadi langkah sampai hijau itu apa yang sudah dilakukan? Kok sampai bisa hijau, apa yang sudah dilakukan? Oh ya, program literasi di SMP Mida. Seluruh Bapak Ibu guru itu mengupayakan di dalam RPP-nya untuk melatih anak-anak melaksanakan literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, program literasi sendiri. Jadi di SMP Mida 10 menit sebelum sholat duha ya, sebelum istirahat
gitu ya. Sebelum istirahat itu di jadwal pelajaran kalau Bapak Bersani itu ada pelaksanaan literasi. Nah, di ruang kelas ada pojok baca. Itu adalah buku-buku milik sekolah, juga miliknya anak-anak yang dibaca di 10 menit tersebut. Nah, itu ada jurnalnya. Guru ada jurnalnya, didampingi oleh guru jam keempat itu. Anak-anak juga punya jurnal. Jadi sedikit menulis apa yang dia baca, kemudian ada jurnal tanggal, kemudian materi judul buku yang itu ditandatangani oleh guru yang mendampingi. Ngaten, Bapak. Terima kasih, Bu. Iya. Kemudian untuk numerasinya kemarin, rapot kemarin. Nah, numerasinya kita masih orange. Jadi tidak merah sih, tapi orange gitu. Jadi hampir di semua napa niku komponen ya ada geometri kayak gitu toh, Pak. Nah, itu masih belum mencapai gitu. Nah, itu masih pada orange sehingga itu menunjukkan kompetensi anak-anak masih kurang. Tetapi yang membutuhkan intervensi khusus itu ada 11% gitu dari, jadi itu yang kita pelajari gitu. Sebenarnya secara umum masih kurang, tetapi yang amat sangat itu di sana di 11% itu. Sekarang upayanya apa yang sudah dilakukan sejak terima rapot itu apa upayanya? Ya, upayanya langsung kita kumpul rapor mutu itu rapor pendidikan itu saya presentasikan ya ke depan Bapak Ibu guru sehingga semua memahami rapor pendidikannya SMP Mida, mana yang hijau, mana yang oranye seperti itu. Nah, dari situ kita berpikir untuk merencanakan ke depan berarti masih akan dilaksanakan pada tahun ini Bapak, karena rapor mutu kan rapor pendidikan kan masih kemarin gitu ya. Nah, itu kita memberikan kalau kita lihat masalahnya itu ya, membaca rapor pendidikan itu kalau nilai jelek di A misalnya numerasi atau literasi itu kemungkinan berhubungan dengan dimensi yang lain. Jadi dimensi kompetensi guru, mungkin di pengelolaan kelasnya. Nah, seperti itu. Nah, kita akhirnya belajarnya di sana. Kita ngobrol karena matematika kan memang agak kaku begitu ya artinya. Nah, kita ngobrol seluruh Bapak Ibu guru bersama guru matematika. Nah, itu piye pengelolaan kelasnya gitu. Apa Gono anak-anak itu takut, tegang kalau mau belajar matematika sehingga ini mengakibatkan itu. Dan itu ternyata seperti itu, Pak. Nah. Baik, apakah ada tim khusus yang menganalisis itu, yang memetakan mutu itu? Siapa? Untuk itu TPMPS Pak ya, jadi tim pengembangan mutu. Jalan Bu ya? Bapak, orang kita itu kan dikit ya Pak, hanya bersepuluh itu. Nah jadi itu sudah kita masukkan di TPMPS semua. Jadi kalau kita analisis rapor pendidikan ya kita semua di tempatnya masing-masing, ngaten. Soalnya tidak ada yang tidak masuk. Ya, tapi sudah saya lihat Bu di situ di data unggahannya saya lihat. Ya, cuma masih mungkin tapi masih ada yang diunggah itu baru yang hasil PMP. Nggih, soalnya rapor mutu kan yang rapor mutu belum kelihatannya, belum terangkat. Iya, belum ya. Kemarin saya baru mengikuti bagaimana membaca rapor mutu, membuat perencanaan berbasis data itu di Singgasari Hotel Malang itu Pak, karena kita ini diundang ke sana. Oke, baik. Terkait dengan tadi keunggulan Bapak Edi, untuk SPMI itu kan yang kemarin ya, jadi kalau rapor mutu, nah itu siklusnya memang SPMI. Iya. Jadi gini Bu, SPMI itu kan ya ditangani oleh tim pengembang sekolah. Nah, mungkin mulai tahun 2021 kelihatannya sudah tidak ada lagi PMP. Kalau dulu kan PMP yang ditangani oleh PMP, sekarang langsung ada ANBK yang sekarang jadinya rapot pendidikan itu. Sehingga mulai 2022 kita menggunakan itu. Nah, perencanaan berbasis data. Nah, yang mengamati itu juga kan nanti yang menganalisis pemetaan mutunya adalah nanti mungkin tetap aja pakai tim TPMPS itu jalan walaupun PMP tidak ada. Karena itu ada. Sekarang PMP-nya tetap ada, cuma namanya bukan LPMP.
Iya, bukan ya? kemarin jadi kami diundang itu pertama untuk BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan. Iya. Oke, ini Iya. kalau SMK ada PP-nya, Bu, Oh, vokasinya. Ya, oh, iya. vokasi. Oh, ada vokasi, Ya, iya ada kalau SM. vokasinya. Balai Besar Pengembangan Mutu Pendidikan Oh, Vokasi. oh, iya, iya. Nih. Baik, untuk unggulan tadi kan ada SRC, Adiwiyata, Iya, SRA. Kelihatannya kira-kira Adiwiyata ini kan didukung oleh visinya iya, budaya lingkungan. Dan iya. kalau nggak salah budaya lingkungan itu sudah ditanamkan sejak mungkin visi yang 3 periode yang lama. Betul, 3 periode yang iya, lama. Kalau saya lihat tuh ada terus itu. iya. Baru yang belakang itu muncul apa efektif ya. Kreatif, Bapak. Kreatif Iya, yang muncul. iya. Nah, kira-kira dari pengamatan Ibu berapa persen Napa? adiwiyata yang sudah dicapai atau budaya lingkungan itu sudah tercapai? Oh, Misalkan nggih. satu budaya pembuangan sampahnya, Oke. kerindangannya, Nggih, nggih. Nggih, terima kasih kira-kira udah Bapak berapa Edi. persen? Oh iya. Saya menyampaikan sedikit. Jadi di dalam pengembangan program Sekolah Adiwiyata itu ada tema yang kita singkat SEKAM. Itu sudah terkenal gitu Pak ya. SEKAM itu sampah, energi, kemudian kehati itu keanekaragaman hayati, kemudian A itu air, ya konservasi air, dan M itu makanan minuman yang sehat. Nah itu temanya. Nah maka kita melihatnya itu di perkembangan masing-masing dari tema ini. Nah kalau di SMP Mida itu yang tertangani itu pertama untuk sampah. Itu di Sampah. masing-masing kelas itu sampahnya sudah terpilah. Tetapi SMP Mida belum mengolah sampahnya itu secara mandiri gitu. Tetapi kita bekerja sama dengan bank sampah yang ada di desa Bogodeso. Namanya Bank Sampah Gati Bumi. Nah itu Gati Bumi bank sampahnya. Kemudian kita juga MOU dengan TP3R desa tetangga, yaitu TP3R-nya untuk Karangsono. Nah ini juga dalam pengelolaan sampah, karena di Karangsono itu banyak narasumber untuk membelajarkan anak-anak membuat recycle. Seperti itu. Baik, terkait dengan pengolahan sampah. Tadi kan ada sampah organik, anorganik, mungkin sampai 2 aja lah kalau sekolah nggak sampai 3 ya. Anorganiknya itu ada tong 3, Pak. Tadi ya itu B3-nya. Tetap kalau mungkin di rumah sakit barangkali B3 penting, tapi atau mungkin yang banyak menggunakan bahan kimia dan sebagainya penting. Kalau kita kan jarang lah kalau SMP. Yang paling penting adalah organik dan anorganik. Nah, TPA-nya itu yang membawa ke TPA itu siapa? Apakah ada yang mengambil? Nah, yang mengambil itu gimana? Karena gini, kan sudah terpisah. Jangan sampai mungkin yang ngambil itu udah dipisah disatukan lagi gitu. Kira-kira gimana? Jadi tidak seperti itu. Jadi memang sudah dipilah. Apalagi sampah yang memang bisa diuangkan gitu. Ya. Jadi dipisahkan sampah yang memang bisa dijual lagi, kemudian sampah yang tidak bisa sampah tidak bisa diapa-apakan, jadi residu. Kemudian yang terakhir adalah sampah organik. Nah, untuk sampah organik itu tidak dibawa ke TPA, Bapak. Jadi yang dibawa ke sana hanya yang residu. Itu diambil oleh Bank Sampah Gati Bumi. Gati Bumi, ngoten. Oh. Nggih. Yang anorganik ya? Yang anorganik. Yang residu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, kemudian yang bisa dijual itu juga diambil oleh Bank Sampah Gati Bumi. Sehingga nanti biaya seperti transport itu kita sudah tidak perlu mengeluarkan lagi, bahkan kita punya tabungan di Bank Sampah Gati Bumi. Untuk yang organik, nah kita sebenarnya sedang merintis pembelajaran untuk membuat pupuk. Kompos. Ya. Itu kita belajarkan dengan biopori, Pak. Karena kan banyak pohon itu daun-daun gitu ya. Nah itu SMP Mida di sebelah barat lapangan basket itu biopori. Kemudian di belakang juga banyak biopori. Nah sehingga anak-anak belajar membuat pupuknya dari sana. Ini bahkan kita angkat untuk kurikulum Merdeka, kita jadikan proyek, Pak. Proyek. Baik, terkait dengan kurikulum Merdeka, kalau nggak salah jenengan ini udah tahapan kedua ya? Bukan Pak, kita angkatan kedua.
Angkatan kedua. Oh, bukan Nggih. tahap kedua. Bukan. Angkatan Jadi kedua. Berarti angkatan kedua. tahun pertama ini ya. Betul. Jadi 2022 masih tahun pertama. Oh, nggih. saya pikir sudah tahap kedua berarti Belum. 2021 apa 2020 Iya. 21. Bukan, karena Kabupaten Blitar pada angkatan pertama Bupati belum MOU Pak dengan kementerian sehingga tidak ada kuota untuk Kabupaten Blitar. Ya, ya, Ngaten. ya. Kira-kira untuk IKM yang rencana, ini kan rencana ini baru Sudah kelas 1, direncanakan. baru Iya, kelas baru 1 kelas rencana, 1. baru Iya, disusun kelas kosnya. Sudah jadi Iya, kosnya, Bu? sudah Pak, kemarin sudah di TTD Pak Kadin. Oke, nah sekarang untuk di semester pertama, sebenarnya kan itu ada proyek profil pelajar Pancasila. Pancasila. Apa yang Iya. diambil? Nah, Dan untuk nanti semester bagaimana cara melaksanakannya? Nggih, siap. Nah, untuk SMP Mida di kelas 7 ini kan baru ya. Nah, ini kosnya kemarin di dalam kos kita sudah tuliskan di dalamnya tentang pengorganisasian pembelajarannya bahwa kita memilih 2 tema untuk semester 1 ini. Kan kalau 1 tahun minimal 3, ngoten nggih. Nah, tapi kita dalam 1 tahun milih 4. Jadi minimal 3, maksimal 4 gitu, kita milih 4. Nah, jadi semester 1 2 tema, semester 2 nanti 2 tema. Untuk semester 1 kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu kan terkait dengan gaya hidupnya manusia ya Pak. Nah, di sini kita karena kita sekolah adiwiyata, ya pengembangan sekolah adiwiyata, nah kita memilih gaya hidup berkelanjutan karena kita akan membelajarkan meneruskan tentang kompos tadi. Kalau kemarin hanya menggunakan biopori, nah yang sekarang ini kita buat 2. Jadi pakai biopori dan pakai komposter yang tabung itu loh Pak, yang beli. Nah, sebentar, gitu. Sebelum dilanjut Bu. Itu dari kan kita diwajibkan ada 6 dimensi kan? Iya, nah, iya. Itu saya belum sampai ke sana, untuk Pak. tema gaya itu masuk ke dimensi mana itu? Oh, dimensinya ada 4 yang kita masukkan Bapak. Untuk gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama adalah dimensi iman dan takwa. Iman dan takwa itu kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu ya. Jadi ada akhlak mulia di sana. Nah, di sana itu ada akhlak terhadap alam. Ngoten. Nah, selain itu kan memang ya kita mensyukuri nikmat ya Bapak untuk alam ini gitu. Jadi tetap bisa masuk. Itu yang pertama dimensi iman dan takwa. Yang kedua, dimensi gotong royong. Karena mereka akan berkolaborasi di dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah dimensi berpikir kritis. Karena kan ini membutuhkan pemikiran yang kritis ya Bapak untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolahnya, bahkan nanti di lingkungan rumahnya. Kemudian yang keempat, ya dimensi kreatif. Karena di sini ya tentu saja dituntut kreativitas dari Bapak Ibu guru dan anak-anak dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, baik, itu untuk satu. Terkait dengan kreativitasnya Bu, kreativitas kira-kira ada nggak wadahnya anak-anak meletakkan kreativitas siswa di sekolah? Wadahnya, mewadahi kreativitas siswa selain tadi itu di mana? Ada nggak? Hasil kreativitas anak, hasil kreativitas anak. Ya. Ada. Kita kan memiliki itu ya Pak, sanggar seni dan sanggar keterampilan. Bapak, dalam matur sedikit sebelum pandemi ya, itu di SMP Mida itu kita karena mandiri ya, ada tadi visinya ada mandiri ngoten toh. Nah, itu kita bekerja sama dengan beberapa studi Pak. Nah, yang sudah MOU dengan kita adalah Batik Luang Lentar. Batik, nah, ya. Itu kan beliau juga organisasi Fatayat gitu, jadi kita punya hubungan baik. Nah, akhirnya kita MOU gitu dengan beliau dan beliau memang membelajarkan. Jadi di SMP Mida banyak batik kaplak gitu adalah hasilnya anak-anak. Dan ternyata Bu Umaya ya bersama tim itu tidak hanya pandai membatik. Jadi beliau ternyata handicraft kayak gitu. Nah, ada mungkin contohnya Bu? Ada. Contohnya ada mungkin dilihatkan batik handicraftnya karyanya. Batik Jumpu dan apa? Batiknya pakai gini-gini loh Pak, canting. Canting, pakai canting ya? Iya. Oh, bukan jumputan ya? Bukan. Jadi kalau Bu jumputan Umaya ikat karet gitu. Ini langsung canting.
Ya, ini ya, ya. itu Bu Oke. Alifa Bapak Nggih, bisa dipersani. nggih. Nah, itu Sudah hasil bisa jual itu, Bu? Bisa jual belum? tidak dijual. Belum. Loh, enggak kan bisa latihan wirausaha, melatih anak-anak Nggih. berwirausaha. Nggih, Kan ada masih di kita sana kan pakai ada untuk tema hadiah-hadiah loh, wirausaha Pak. itu loh. Nggih. Di P5 itu. Iya, kita untuk semester 2 kita kewirausahaan, Pak. Oke. Heeh. Nah, Kalau ini di bisa semester 1 bisa dijual di semester 2 itu. itu. Nah. Nah, itu tadi ditunjukkan Bu Alifa. Ayo Bu Alifa lagi mana yang ditunjukkan? Kalau yang itu yang bisa dijual nih, Pak. Oke, Nah, siap. itu Terima kasih. bros. Cukup, Bu, cukup. Saya Cukup mungkin ya. lari ke terkait dengan bagaimana upaya untuk mengurangi pembulian. Oh ya, Nah, apa upayanya? pembulian. Nah, kalau di SMP Mida ya itu di tahun 18 ketika itu saya baru di SMP Mida ya Pak. Nah itu bullying memang ada itu terkait apa ya verbal gitu, Verbal. olok-olokan Verbal kayak bullying. gitu, nggih. Kemudian manggil-manggil nama bapaknya itu kan membuat anak-anak marah ya kalau bapaknya itu disebut-sebut. Nah seperti itu yang sering terjadi. Dan itu bullying yang seperti itu bisa kalau Bapak Ibu guru tidak segera turun tangan bisa menjadi bahaya gitu Bahaya. menurut saya. Nih, Ya, menurut upayanya saya apa? seperti itu. Nah, itu kita melakukan upaya kalau sudah terjadi maka itu ditangani oleh kesiswaan, wali kelas sampai guru BK. Guru BK yang tadi saya sampaikan bahwa SMP Mida tidak punya yang khusus gitu ya. Nah, tetapi ada guru yang ditunjuk menangani masalah-masalah seperti ini. Alur penanganannya juga ada. Nah, kemudian untuk langkah antisipasinya, nah itu guru BK bekerja sama dengan komponen yang ada di sekolah. Contohnya itu Ubudiah ya kerjasamanya. Kemudian dengan anak-anak OSIS, Rohis, Ibnu PPNU. Nah, seperti itu di event-event PHBI, PHBN. Nah, kita selalu menyisipkan materi-materi seperti ini. Jadi memang kita buatnya seperti itu. Mungkin di unggahan kami ada ya, misalnya di Isra Mi'raj. Nah, gitu temanya apa? Di kemarin Maulidi Rasul dan Hari Santri. Nah, kita mengambil tema Sekolahku Ramah. Sekolahku Ramah, kita mengundang narasumber dari UIN Tulungagung kemarin, Bapak Febri. Nah, itu untuk lebih menjelaskan. Tetapi di kegiatan lain kita sering Pak yang narasumbernya Bapak Ibu guru sendiri. Bahkan anak-anak bisa menjadi narasumber. Kemarin Aisyah kelas, tapi sekarang udah lulus Pak. Kan ini tahun pelajaran baru ya Pak. Jadi yang sekarang kelas 9 kan baru kelas 8 kemarin. Nah, itu sudah bisa menjadi kampanye lah tentang anti bullying. Anak-anak juga membuat poster, juga melalui poster afirmasi seperti itu. Saya tadi dengar ada Ibnu. Ibnu ya, IPPNU. Ya. Nah, apakah juga IPPNU itu dilibatkan di dalam ngaji, sekolah ngaji ya tadi? Sekolah sang ngaji ya, tadi kan ada sang ngaji nih ya. Nah, apakah dilibatkan? Nah, kalau Ibnu IPPNU itu di semua tingkatannya kan kalau di SMP Mida namanya Komisariat Ibnu IPPNU. Itu pengurus dan anggotanya adalah anak-anak SMP Mida. Nah, nanti di atasnya ada pimpinan anak cabang. Jadi itu di luar SMP Mida. Nah, anak-anak yang sudah tingkatannya di kecamatan ini sering kita ambil untuk menjadi narasumber. Seperti kemarin kegiatan pasca PAT. Nah, itu kan agak panjang ya, Pak. Jadi anak-anak kita berikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, untuk sekolah sak ngaji nih, karena SMP Mida itu sudah program dari awal berdiri, maka ini adalah guru khusus yang memang direkrut untuk madrasah diniyah. Setiap kelas ada berarti ya? Iya Pak, setiap kelas ada karena kita jadwalnya membaur. Ngoten. Terus mboten sore saja. Oh, jam berapa itu dilaksanakannya? Sesuai jadwal. Oh, sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri ya. Makanya misalnya Bapak Mirsani jadwalnya SMP, maka nanti saya minta nanti jadwalnya Bu ya, di jadwalnya kelas ini bagaimana, kelas yang lain kapan. Makanya ada Madin. Nah, berarti itu madrasah diniyah. Masih baik. Saya tentang ini tadi visi misi sudah review baru
Ini review. udah review baru, udah di-review kan Tadinya baru nggak ada, 2002. iya. Ini udah Itu masukan di-review. kreatif karena Sekolah Penggerak Dimensi Pancasila itu, Pak. Iya, ya. Terus kemudian saya belum melihat ini, Bu, apa program jangka panjangnya. Yang ada bukan program tahunan aja. Ada memang tertulis judulnya itu RKS 2018 sampai 2000, tapi isinya satu tahun itu gitu. Boten loh, Pak. Nggak, Biasanya dicentang-centang kan untuk yang mungkin ada tahun-tahun. salah upload Pak Ibu, salah upload. Karena kadang di depan judul pertama itu yang diupload itu lembar pertamanya ya, tapi isinya beda gitu. Itu ada. Mau nanti coba dicek lagi datang ke Iya. ya. Nanti Coba dilihat. sekalian untuk penganggarannya coba saya upload. Ya, Karena anggarannya ya. masih ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 ngoten. Iya, mestinya begitu. Kalau di RKS atau RKS jangka panjang, jangka menengah. 4 tahun gitu. 4 tahun. 2008 judulnya 2018, 2000, tapi di dalamnya hanya tahun itu gitu. Nah, Bapak di RKS yang kami kirim itu kan ada 2 ya. Yang mulai tahun 18, ngoten nggih. Nah, itu tahun 16 sampai berapa itu? Nah, itu sebelum waktunya habis kami sudah review ngoten nggih. Tahun 18. Jadi RKS yang awal belum selesai sudah lahir RKS kedua. Kalau RKS tiap tahun, Bu. RKS 4 tahunan. RKT yang 4 tahunan ya mungkin dibuat nanti di-review. Kalau di Blitar itu kalau nyebut RKS itu di dinas loh ini ya. Itu Ya, 4 RKT. tahun. 4 Kemudian tahun yang ya. RKAS itu sama itu dengan tahunan. RKT. Iya, sama dengan RKT atau RAPBS sih. Iya, makanya kan yang saya lihat RKS itu isinya setahun gitu di dalamnya. Sehingga mungkin salah upload Tapi kalau yang tahunan ya RKT atau RAPBS, kalau RAPBS kan sudah ada anggarannya. Kalau RKS saja atau RKT atau RKS itu hanya biasanya program kegiatannya atau sedikit secara goblar anggaran bisa di belakang. Baik, sosialisasi visi misi termasuk perundungan di mana saja. Di mana saja. Untuk sosialisasi visi misi, nah itu kepada semua pemangku kepentingan ya Bapak, jadi wali murid. Kalau yang terakhir tahun pandemi ini, kita sosialisasi visi misi dan program sekolah menggunakan Zoom kemarin. Alhamdulillah bisa. Jadi kami meminta anak-anak mendampingi ibunya. Kan ada yang nggak bisa gitu ya. Jadi anak-anak mendampingi ibunya untuk mengikuti Zoom. Nah, itu kita lakukan kepada wali murid. Kemudian kepada seluruh pemangku kepentingan lain seperti pemerintah desa dan seterusnya itu kita lakukan melalui forum seperti itu kami undang beliau-beliau. Bahkan beliau kita mintai masukan nanti ada fotonya ketika Pak Kepala Desa memberikan masukan, kemudian ibu-ibu muslimat fatayat memberikan masukan seperti itu. Nah, kemudian kalau kepada anak-anak itu di banyak forum, misalnya di MPLS ya, di MPLS kita mesti profilnya SMP Mida, mulai visi itu kita dengungkan. Melalui media yang lain seperti banner, karena SMP Mida sekolah swasta itu kan banyak memasang banner di pinggir jalan ya Pak. Nah itu mesti kita sebutkan visi. Di pamflet atau brosur kita juga menampilkan visi SMP Mida. Itu seperti itu. Di media sosial kita, di FB, kemudian IG, kemudian YouTube. Nah, tentu saja di sana ada visinya SMP Mida. Baik, terkait dengan proses pembelajaran. Apakah di SMK Mida melakukan supervisi akademik dan melakukan penilaian kinerja guru nggak? Jadi untuk supervisi. Kalau iya, kapan dilakukan supervisi akademik dan kapan dilakukan PK gurunya? Iya, untuk supervisi akademik itu dilakukan rentang bulan September, Oktober, November. Jadi sesudah PTS 1. Jadi kami melakukannya setahun sekali untuk supervisi akademik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di kelas ya, kemudian sampai di penilaian. Nah itu di rentang waktu itu tentu saja sesuai jadwal nih. Nah kadang-kadang yang kita jadwal, kalau di jadwal kita itu mung tentang pekan Pak. Nah nanti baru di laporannya biasanya saya sebutkan tanggalnya ngoten. Karena belum tentu
pada hari H itu benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian untuk PK Bapak, untuk penilaian kinerja guru itu kita lakukan setahun sekali pada bulan Desember. Nah, itu yang kemarin. Terus saya itu pengennya untuk tahun ini nanti itu misalnya dilaksanakan di akhir tahun ngoten pripun. Kan kalau Desember itu berarti kan akhir semester 1. Nah, itu Bapak kita menggunakan aplikasi ngoten. Baik Bu, gini, untuk PK guru umumnya, yang umumnya itu adalah dilakukan menggunakan tahun anggaran. Oh, berarti Jadi laras Desember nih. Januari, Desember. Oh, Sehingga Desember udah tuntas. Jadi Nggih. mungkin gini, kalau itu harus penguatan dari atasan jenengan, apakah atasan jenengan kan yayasan, nggih. ya berarti kan mengetahui yayasan misalkan, maka paling tidak sebelum Desember itu udah tuntas atau awal Desember udah tuntas. Nanti kapan nanda tanganinya gitu, kan ditanggali di tahun itu. Cuma Sehingga SK mungkin, pengangkatannya SMP Mida menika bulan Juli, Bapak. kalau pembelajaran kan Juli, Nggih. boleh kalau misalkan supervisi akademik mengikuti pelajaran. Tapi kalau PK guru itu kalau untuk negeri itu kalau Akhir SKP tahun. misalkan EDS dan SKP itu dibuat Januari Februari. Pembinaan baru bulan ke-10 Oktober PK guru gitu. Naik nanti ditandatangani kepala sekolah, baru di Desember ditandatangani oleh cabang dinas. Nah, kalau dinas gitu. Kalau jenengan itu nanti yang nandatangani adalah atasannya itu yayasan atau mau ke cabang dinas, ya berarti paling nggak Desember udah naik. Berarti jangan lebih dari Desember gitu. Nah, itu yang paling telat. Kami terlanjur ini 2 tahun ini, soalnya kami tidak lapor ke dinas Pak untuk PK itu. Ya, kalau PK kan untuk yayasan, makanya atasan lantin jenengan kan atasan. Apa yayasan? Yayasan. Nah, untuk mengangkat apakah kredibel bisa diangkat lagi, diangkat lagi ditambah, diperpanjang tidak, itu kan penilaian kinerja. Nggih. Kalau supervisi kan tidak menjudgment dalam rangka pembinaan, membantu pembinaan seperti itu. Ngapunten Bapak, kan kalau di SMP Mida itu pengajuan perpanjangan kan mungkin beda sama negeri ini. Pengajuan misalnya Bu Sita gitu ya, berkinerja bagus. Jadi kita ajukan untuk diberikan SK lagi, itu kita mengajukannya Juni. Nggih, enggak apa-apa, dasarnya penilaian tahun kemarin. Tahun 2021 atau kalau sekarang berdasarkan penilaian tahun 2022. Jadi seperti itu ya. Jadi penilaiannya Desember, kita ajukan Juni mboten napa-napa ya. Nggih. Termasuk TPP. TPP itu kan ada yang dapat TPP sertifikasi. Iya. Nah, penilaian sertifikasi itu yang diberikan TPP-nya adalah yang nilainya minimal B, baik. Nah, nilai PKG-nya baik. Nah, penilaiannya itu paling akhir Oktober. Nah, diusulkan gitu. Oh, Jadi saya rasa itu. Beda supervisi. Kalau supervisi akademik monggo sekolah ngikuti anggaran atau tahun ajaran gitu. Tapi kalau PK guru itu sepakat kita sama-sama ini waktu di tim itu adalah karena menggunakan anggaran. Desember finish. Desember, ya. Termasuk SKP. SKP itu kan dibuatnya Desember. DP3 kan dibuatnya Desember, bukan tahun ajaran. Itu PK guru itu kan DP3. Seperti DP3 lah. Untuk menunjang DP3. Gitu, terima kasih Bapak. Termasuk terkait mungkin ini saya sudah habis ini udah kelewat 5 menit. Mohon maaf Pak Dalis. Monggo, saya silakan untuk Pak Dalis, ada waktu masih kita nanti jam 10 apa jam 11 ya. 10 maaf. Jam 10. Lebih. Masih ada sesi B. Terima kasih. Monggo Pak Dalis. Terima kasih Pak Edi. Watuk ini tadi. Mohon maaf barangkali terdabling oleh suara ngaji rutin di sebelah itu berdekatan dengan masjid. Bu Nutiatus Salafi tadi saya simak, saya dengar pertanyaan dari Pak Edi berkutat di prestasi, perencanaan, dan penilaian tendik ya tadi. Saya hanya ingin memastikan Bu, ada berapa guru di situ Bu ya? Ada 10 Bapak. Sekalian yang belum masuk Dapodik ada 11.
ada 10 guru, kemudian TU-nya ada berapa ya? TU-nya ada 1, tapi beliau juga jadi guru. KTU-nya ada 1. Ada KTU, ada TU sebenarnya, tetapi ya beliau ada jam mengajar. Siap, jadi 1 TU rangkap dari guru ya itu ya. Nggih. Kemudian terkait dengan total guru ekstranya dari dalam atau dari luar itu? Dari luar, yang dari dalam hanya untuk ekstra perbana dan paduan suara. Menika guru PJOK. Oh begitu, PS Nggih. ya. Yang dari luar Bu, yang dari luar. Yang dari dalam? Yang dari luar sekolah? Iya, yang dari luar adalah SBT, seni baca Al-Qur'an. Itu dari dalam nggak ada. Kita dari luar, dari JPH, dari Jamiatul Qura wal Hufat. Terus kemudian selain itu? Kemudian basket itu Mas Akid. Jadi kita rekrut dari luar. Hanya di sini hanya ngajar basket aja tiap hari Sabtu. Kemudian pramuka itu juga dari luar untuk pelatihnya. Tapi kalau namanya itu loh Pak pembina, dan itu arahan dari Kak Oci dari Kuarcap, itu pembina itu harus dari guru. Tapi nanti ada 2 pelatih yang dari luar. Nah, terus kita pembina pramukanya itu adalah Budila. Budila itu Ya, sekaligus ya, ketua. Ya, Nggih. cukup aja ya. Ya. Nggih. Nanti biar nggak tabrakan ya. Selesai 1 direspon. Selesai. Tadi saya dengar itu Pak Edi bertanya belum selesai langsung. Nggih. Itu. Jadi gitu ya, biar enak nanti. Nggih. Yang kedua ini sesi daripada manajerial. Selain itu ada personel-personel yang melibatkan daripada Banser, dari Ansor ataupun dari CSR yang ikut kontribusi di dalam pengembangan bakat dan minat maupun kontribusi dalam intrakurikuler. Mungkin dari dunia usaha, dunia industri. Ya. Nah, untuk yang berkontribusi di sana itu tidak masuk di dalam struktur. Jadi kami menggunakannya MOU itu, Pak. Jadi kita bekerja sama seperti tadi Bu Umayyah di batik. Jadi kita MOU. Beliau tidak masuk di dalam struktur guru di SMP Mida. Kemudian misalnya lagi dari TP3R itu juga hanya MOU. Dari Sahabat Menanam. Nah, itu kita juga bekerja sama, tetapi tidak masuk. Jadi ketika kita ada event terkait dengan faknya beliau-beliau, maka kita bisa menghadirkan beliau. Itu. Terima kasih. Okay. Jadi ada 3 CSR atau TRT tempat MOU, Memorandum of Understanding tadi dari Badik. Badiknya bisa disebutkan dari mana itu? Luang Wentar, Pak. Lokal jadi ya? Kanigoro. Cuma beliau sudah memang perusahaan gitu loh Pak, ya, sudah sudah cukup dari lokal ya. Kemudian dari TP3R dari Karangsono. mana? Oh begitu, lokal juga ya Bu ya. Oh begitu. Kalau Sahabat Menanam sudah melibatkan daripada? Sahabat Menanam itu namanya funding, namanya apa yayasannya itu Caping Gunung. Terus itu ada di Sutojayan. Jadi kita MOU. Iya. Sahabat Menanam itu sebuah komunitas yang ada di Blitar ya. Iya. Di zaman berjuang itu ya. Caping Gunung itu ya. Iya. Ya, saya selain menggali data juga ingin cari ilmu juga itu terkait kolaborasi. Baik Bu Munti, terkait dengan personil nanti karena saya belum observasi, nanti hanya sekilas melihat foto-foto. Saya hanya mau meng-cross-check sebuah data bahwa yang ada di Sispena Panjenengan ya, di Sispena di nomor 1 itu kan ada tata tertib, saya ingin menunjukkan aja. Di tata tertib itu kan Panjenengan sudah unggah ya Bu ya. Itu ada yang namanya ini tata tertib siswa. Ini sudah punya ya semua ya. Iya Pak. Ya, tetapi apakah di situ sudah ada namanya poinnya ya Bu ya? Oh betul. Enggak. Jadi kita tidak menggunakan sistem poin. Jadi kita memang untuk anak-anak ya yang melanggar tata tertib. Nah kita tulisnya di buku alibi itu. Kemudian nanti juga dibantu oleh kalau yang memang membutuhkan itu dibantu dicatat oleh wali kelas dan guru BK. Jadi tidak menggunakan sistem poin memang.
Tidak ada sistem poin. Mboten. Ya. Ini betul ya Bu ya? Yang diunggah seperti ini ya? Iya. Oke. Yang kedua, terkait dengan pembiasaan tadi sudah saya simak juga bahwasanya di SMP Mida ya. Di SMP Mida itu sudah muncul yang namanya pembiasaan yang tidak hanya tertulis di tata tertib, juga ada sistem pengawasan. Bisa disebutkan Bu kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin setiap hari, kemudian setiap pekan, atau mungkin setiap bulan, mungkin setiap 6 bulan atau 1 tahun, secara singkat saja. Yang terkait nopo Pak? Terkait dengan pelibatan siswa, yang terkait dengan tata tertib. Mungkin terkait dengan kehadiran siswa, sholat duha, sholat duhur, terus pripun? Saya lanjut ya. Mungkin setiap pekannya ada upacara bendera, dilaksanakan hari apa, libur Ahad atau Jumat, dan itu coba bisa disampaikan secara singkat. SMP Mida liburnya hari Ahad. Kemudian dalam program upacara bendera dilaksanakan pada Senin pertama dan tanggal 17. Itu kalau keadaan normal. Kemudian untuk pelibatan siswa di dalam tata tertib itu kalau evaluasi mingguan boten. Terus evaluasinya kita langsung oleh Bapak Ibu guru, itu tidak melibatkan siswa. Tetapi dalam pencatatan harian Bapak itu kita melibatkan siswa. Jadi pencatatan harian kalau pagi anak-anak datang itu cek suhu di depan, kemudian itu ada buku daftar begitu. Jadi anak-anak tim Satgas Covid, nah itu akan mencatat berapa suhunya di masing-masing kelas. Ada satu kelas ya satu buku kayak begitu. Nah mereka cari namanya dicatat. Nah di situ di kegiatan awal ini sudah akan terlihat anak-anak yang belum datang, belum hadir pada saat bel berbunyi. Jadi Bapak Ibu guru bisa segera. Nah untuk ini didampingi oleh guru piket pada hari itu. Bapak. Terima kasih gitu. Kalau upacara itu setiap Senin 1 pekan sekali ya? Senin minggu pertama dan tanggal 17. Oh, 1 bulan hanya sekali untuk hari Seninnya. 1 bulan 2 kali. Dan khusus untuk 17-an. Iya. Terima kasih. Tanggal 17 tiap bulan. Ya, tiap bulan 17-nya, Seninnya minggu pertama. Yang berikut sebagai pembina upacara bergantian atau tetap kepala sekolah gitu ya? Yang sering saya Pak, belum. Ya, yang sering saya. Kalau baru event, nah kalau ada event lain, nah itu baru Bapak Ibu guru yang ditunjuk. Oh gitu. Kemudian rata-rata yang mengikuti upacara bendera semua guru atau sebagian guru? Atau semua guru yang masuk hari Senin itu ya? Semua guru Pak, jadi guru kami tiap hari masuk. Setiap hari masuk, dari 10 guru ya? Iya. 10 guru. Rombelnya tadi ada berapa tuh Bu? Ada 6 Bapak. 6. Struktur muatan kurikulum ada berapa mapel itu Bu ya? Ada 11. Ada 11 mapel. Termasuk mulok ya? Nggih. Saya tadi mendengar ada mulok yang tidak ada di struktur kurikulum. Ada yang kekasan. Bisa disebutkan kekasan daripada... Oke. Kekasan SMP Mida itu yang ada di kurikulum satuan pendidikan, itu yang kita masukkan di sana selain mulok yang bahasa Jawa itu adalah Madin, jadi madrasah diniyah. Nah, di sana itu ada struktur kurikulumnya tersendiri. Misalnya kelas 7 kayak seperti itu. Nah, itu mapel madinya apa? Mapel madinya adalah akhlak, itu alala, kemudian fikihnya mabadi, kemudian fikun. Makanya kelas 8 itu ada sendiri, ada nahwu. Cukup Bu ya. Saya tanya kekasannya. Apa kekasannya? Madin, titik. Kalau disuruh penjelasan nanti jelaskan untuk menghemat waktu. Terkait dengan Madin sebagai mapel mulok kekasan, itu masuk intra atau ekstra? Intra Pak. Masuk intra. Pelaksanaannya di jam terakhir atau jam awal? Betul. Jadi sesuai yang kita jadwalkan. Oh, masuk di struktur berarti ya? Struktur kurikulum itu. Iya. Ada berapa jam satu pekannya itu? Ada 10. 10 pekan. Maaf, 10 jam. Jam tatap muka. Karena dibagi-bagi dalam Madin ada fikih, ada akhlak, ada apa tadi? Al-Quran. Al-Quran, ya. Hampir sama dengan PAI ya, seperti KMA 183. Kembali ke itu tadi ya, terkait dengan tata tertib. Saya masih membidik. Kenapa itu bagus sekali terkait dengan kedisiplinan. Saya melihat foto-foto itu.
Mungkin kehadiran daripada bapak-bapak yang terkait untuk MOU dengan pihak-pihak yang terdekat, yang paling umum itu Puskesmas, Polsek, dan Ramil itu pernah dilakukan seperti apa bentuk kontribusinya? Silakan. Untuk Puskesmas kita dalam 1 tahun beberapa kali, karena Puskesmas otomatis adalah pembina UKS ya di sini. Jadi seperti kegiatannya ada beberapa kali nanti kalau kita laporkan di dalam kegiatan. Kemudian untuk Bapak Tentara, yaitu di MPLS itu mesti kita hadirkan untuk membina baris gitu ya, kedisiplinan anak-anak dalam baris berbaris. Kemarin MPLS terakhir kita juga menghadirkan Bapak dari Polsek itu untuk memberikan materi anak berhadapan dengan hukum. Baik, ya jangan berhubungan Bu ya. Kenapa Pak? ABH kan sebutannya ABH. Anak berhadapan dengan hukum. Iya, berhadapan aja ya. Atau menghubungi, berhubungan itu. Berhadapan Pak ingkang leres. Si Taul itu kok senyum-senyum gitu ya, sambil santai aja Bu. Baik, selaku pimpinan, selaku manajer, mesti mendesain terkait dengan yang namanya mutu lulusan ke depan yang diharapkan. Tadi saya melihat di PPT penjenengan itu ada lulusan yang luar biasa ya Bu ya. Pak, luar biasa. Masuk ke sekolah apa itu? Masuk ke sekolah yang favorit, yang diinginkan seperti ini ya. Ya toh? Bapak. Untuk mencapai itu pasti tidak semudah itu. Lembaga di MAN, SMKN atau MAN atau sekolah swasta yang favorit lah. Pasti mutu lulusan ini pasti dirancang oleh seorang pemimpin. Pasti dirancang oleh seorang manajer yang mungkin disebutkan dalam RKS yang 4 tahun mulai 18 sampai 22 ya kalau tidak salah. RKJM-nya ya. Kemudian dituangkan per tahunnya dalam bentuk RKT. Nah, pertanyaan saya hanya demikian, untuk menggali potensi mutu lulusan, memupuk mutu lulusan pasti dibarengi dengan konkat. Saya langsung silang ke mutu guru. Bagaimana strategi daripada manajer untuk membuktikan anak itu agar memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, inovatif yang perlu disiapkan dari segi perencanaan? Silakan Bu. Dari segi perencanaan kita tentu saja menyiapkan mutu guru. Jadi kita tadi di program peningkatan mutu guru itu yang tentu saja kita harus tekankan, harus kita push bahwa mutu guru berkorelasi langsung dengan prestasi siswa. Kalau gurunya kurang bisa seperti tadi, misalnya ada dalam tanda petik ada pembaca rapor mutu tadi ya Bapak, misalnya ada di mana masalahnya. Nah di situ kita akan menyelesaikan. Jadi memang ada gandengan nih antara prestasi siswa dengan mutu guru. Cukup Bu. Jadi membekali mutu guru, membekali guru untuk mencetak anak secara pengetahuan bisa berpikir kritis, nalar dan sebagainya. Saya jawabannya seharusnya di dalam perencanaan guru itu mengandung 5M, itu menganalisis dan seterusnya supaya anak-anak ke situ. Baik. Yang kedua terkait dengan mutu lulusan agar memiliki yang namanya apa itu keterampilan abad 21. Ada guru TIK di situ Bu? Untuk kemarin tidak ada, tapi untuk kurikulum 2022 ini kita sediakan TIK. Kita ada di struktur kurikulum yang baru. Iya, soalnya ya terima kasih. Soalnya sarana prasarana ada lab bahasa, lab IPA, ada lab komputer ya kalau tidak salah. Iya, kalau kepala lab ada. Kepala lab. Kepala lab TIK. Oh, kepala lab TIK ada. Yang saya tanyakan labnya ada ya? Ada labnya. Oh, terima kasih. Kembali ke selain mutu lulusan, bisa tambahkan lagi kepada proses pembelajaran. Sebagai manajer, sebagai pimpinan, apa fasilitas apa supaya ada kreativitas guru agar pembelajaran itu menyenangkan, sarana yang diberikan untuk siswa ataupun guru dalam berekspresi proses pembelajaran. Bisa disampaikan secara singkat, Bu. Yang pertama kita meningkatkan potensi guru tadi. Memang gurunya bisa menyusun perencanaan pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian nanti sarana penunjang yang dibutuhkan oleh guru di dalam rangka melaksanaan pembelajarannya. Nah, itu yang kita support. Contohnya, misalnya Bapak Ibu guru bisa belajar menggunakan LCD proyektor. Nah, itu kita support sarananya. Menggunakan perpustakaan, itu kita juga support sarananya. Seperti itu.
Jadi yang pertama Bapak Ibu guru harus bisa menyusun dulu rencana pelaksanaan pembelajarannya yang menyenangkan. Baik, sepengetahuan Ibu, seizin Ibu, apakah dari Bapak Ibu guru ini selain mengadakan pembelajaran di dalam kelas juga pernah di luar kelas? Iya. Bisa disebutkan Bu. Misalnya Pak Fakih, guru bahasa Inggris itu ya, belum lama ini di semester 2 itu melaksanakan pembelajarannya di lab TIK karena beliau membutuhkan YouTube, membutuhkan akses YouTube. Nah, kalau di lab TIK kan semua komputernya terakses YouTube. Ngaten Bapak. Terima kasih. Mungkin mapel yang lain selain mapel yang lain misalnya IPA. Nah, IPA kan memang ada lab IPA ya. Nah, Bu Sita itu bisa berkunjung ke lab IPA atau mengambil peralatan lab IPA-nya. Seperti itu, Bapak. Kemudian baik kalau sekali. olahraga jelas. Ya, olahraga jelas udah di lapangan. Terkait dengan olahraga, sarananya apakah masih MOU dengan desa atau sudah ada fasilitas tersendiri? Kalau olahraga itu kalau untuk yang kayak lapangan basket itu kita cukup di situ. Nah, di lapangan kita. Kemudian kalau baru untuk bola besar yang berbahaya seperti napa niku jenenge bola napa sepak. Kalau basket kan di halaman itu. Lah kalau bola sepak itu baru ke lapangan desa. Tapi kita secara tertulis, nah itu tidak ada. Tapi karena komunikasi secara verbal dengan kepala desa sudah kita lakukan secara terus-menerus. Nah, ini kita izinnya bisa langsung, Bapak. Terima kasih terkait pola pembelajaran di dalam atau di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan yang ada. Kemudian yang terkait dengan mutu guru, bagaimana proses seleksi penerimaan guru diadakan setiap tahun, awal tahun, tengah semester, atau secara insidental ketika ada guru yang ada itu? Ya. Guru atau apa? Untuk SMP Mida itu diberlakukan sesuai kebutuhan Bapak untuk rekrutmen. Jadi rekrutmen sesuai kebutuhan. Kami menghitung kebutuhan, kemudian kita kalau membutuhkan guru baru, itu kita melapor kepada yayasan. Karena yayasan yang punya hak untuk rekrutmen guru di SMP Mida atau di Yayasan Miftahul Huda. Nah, kemudian nanti kalau pelamarnya udah ada begitu, open recruitment sudah ada yang melamar, maka kita menghubungi yayasan untuk beliau melakukan tes dan wawancara. Baik sekali. Jadi kewenangan daripada rekrutmen itu di yayasan. Inggih. Bisa disebutkan Bu, Yayasan Miftahul Huda itu selain SMP ada apa aja? Dalam Yayasan Miftahul Huda Gogodeso selain lembaga SMP ada lembaga apa saja? Ada lembaga MI, Bapak. Iya, Madrasah Ibtidaiyah. SMA belum ada, MA belum ada, Dereng masih ada 2. Iya. Ya, baik sekali. Terkait dengan rekrutmen tendik guru maupun tenaga kependidikan TU ya, itu apakah ada seleksi-seleksi secara tertulis, wawancara dan seterusnya? Silakan. Ya. Sebenarnya ada. Kita baru saja rekrutmen tendik sedianya yang khusus itu juga oleh yayasan. Itu sama. Jadi semua aturan kode etik dan seterusnya yang terkait guru itu guru dan tendik itu semua dari yayasan. Terima kasih. Saya sedikit batuk Bu ini Bu. Dingin. Tinggi dalam Jenengan santai aja dulu sebentar. Ada 5 menit. Saya pengen ngomong dengan yang namanya Bu Sita. Apakah saya harus live? Oh, jangan dulu, masih ada nanti terkait dengan manajerial. Bu Sita, assalamualaikum Bu Sita. Wakil Kepala, selama ini penjenengan pasti dilibatkan terkait dengan manajerialnya kepala. Apa yang penjenengan lakukan terkait dengan program-program kepala itu yang penjenengan laksanakan? Bisa disebutkan 3 atau berapa begitu? Oke, terima kasih Bapak. Terkait saya sebagai wakil kepala sekolah, khususnya di sini saya sebagai wakakurikulum Bapak. Yang pertama, saya ikut serta dalam penyusunan dokumen 1 KTSP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita susun dokumen 1 KTSP, kemudian kita bersama dengan Ibu Kepala Sekolah itu mengadakan semacam bimbingan kepada ibu guru untuk menyusun rencana pembelajaran RPP sampai ke penilaiannya. Kemudian yang ketiga membentuk
jadwal, kemudian kegiatan-kegiatan selama 1 semester atau bahkan 1 tahun ke depan. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Sita, Umaha. Pernah enggak dilibatkan terkait dengan penilaian kinerja guru, Bu? Oke, terima kasih. Iya, ada tim ya. Iya, saya pangapunten selain jadi wakil kurikulum, saya pun juga sebagai ketua TPMPS ya. Jadi napa niku sering dilibatkan dalam napa niku supervisi, kemudian penilaian kinerja guru, begitu Bapak. Oke. Disaksikan Ibu Kepala juga sama pertanyaannya. Saya hanya untuk berbagi jawaban aja, karena ini juga dianggap pimpinan. PKG tadi disebut oleh di depan oleh Pak Edi, PKG dilaksanakan di tahun anggaran atau di akhir semester 1. Adakah EDG, Bu? Evaluasi diri guru? Oh, nggih. Ada. Bisa disebutkan kapan Jadi itu pelaksanaannya, siapa saja yang memandu, kapan diadakan refleksi. Disilakan. Nggih. Anu Bu Sita aja kurikulum. Bu Sita. Untuk evaluasi diri guru itu kita laksanakan sama di akhir tahun seperti itu dilaksanakan semua guru yang ada di SMP MIDA itu melaksanakan evaluasi diri guru seperti itu. Baik. Iya. Saya melihat yang namanya hasil PKG di data, barangkali nanti untuk dilengkapi saja yang terkait dengan apa itu namanya hasil PKG ya, hasil penilaian kinerja guru. Nanti saya hanya cross check data aja. Ini laporan hasil penilaian kinerja guru. Terus tahun selikur, rolikur, tahun kemarin yang sudah berjalan. Baik, ini sudah baik, sudah disahkan dari dinas juga ya. Oh, belum tadi ya. Nah, ini betul ya, pelaksanaan kinerja guru. Nah, ini ke atas ini kan bukan guru tapi kepala tata usaha. Iya, itu nanti masuk. Iya, itu nanti masuk di pelaksanaan penilaian kinerja tenaga pendidikan, tidak dimasukkan dan sebagainya. Mungkin ini sebagainya. Oke, ini pelaksana PKG ini penilaian enggak salah ya. Habis ya. Jadi kata laporan itu di sini berbunyi apa tadi? Laporan hasil kinerja ya. Saya belum mendapatkan nilai dan sebagainya. Oh, ini nilainya ya. Oke. Ini nilainya terkait dengan rapat langsung jadi ya Bu ya. Kronologis belum disampaikan ya. Oh, nggih. Nggih. Jadi sebagai bentuk kronologisnya belum disampaikan seperti ini. Nah, coba kita lihat cross check, barangkali saya nanti diberitahu yang lebih. Nah, ini format penilaian kinerja tenaga kependidikannya. Betul ya Bu ya? Nah, ini sudah menggunakan yang namanya. Ini tendik ya Bu ya? Iya, tendik Bapak. Ya. Kalau ini kinerja tendik juga. Ada berapa TU tadi ya? TU-nya KTU sama TU. Oh, itu. Iya. Baik sekali. Tuh, saya hanya ingin cross check. Yang berikutnya, saya juga ingin meng-cross-check terkait dengan tata tertib tadi sudah. Itu RKS apa? RK apa itu ya? RKJM. Masya Allah. RKJM-nya yang dari 4 tahun. Iya, itu tadi saya masih tadi saya download kok. Namun ingin saya perlihatkan lagi. Ini saya bukakan bersama-sama. Barangkali nanti kalau ada kekurangan bisa ditambah ya Bu ya. Ini dokumen RKA. Dokumen layanan BK, mana yang tadi RKA itu ya. Ada itu tadi. RKS mana ini kemana ya Pak? Nomor 56. Ini ya coba ya, nomor 46 ya. Bentar. Oh ini ya, ada yang nomor RKS tadi. Oh ini yang 1 tahun laporan keuangan, saya tidak usah ini, saya kira internal. Terutama RKS itu sebagai bentuk dari nomor 56 Bapak. Nomor berapa?
terutama yang terkait dengan manajerial panjenengan tentang RKS itu, RKJ yang 4 tahunan ini bentuk renstrane panjenengan. Saya mengacungi jempol terkait perencanaan yang sudah dilakukan ini. Oke, di halaman 2. Ini ada yang dokumen rencana kerja sekolah yang 4 tahun. Bisa dipahami Bu ya? Bisa diperiksa ini? Bisa. Nah, ya, terus inilah yang 1 tahun. Kita buka aja Bu ya. Oke. Nah, ini apa ini? Dokumen unggahan butir 23 dan sebagainya terkait dengan RK yang 1 tahun. Ya, sama-sama ditanyakan. Ini ya? Iya. Yang Betul 2 ya, Bu, tahun, yang 4 tahun ini ya Pak. Yang 4 tahun, baik. Kita bukakan yang anu aja lah. Ini tadi yang 4 tahun ya. Yang 1 tahun. Ya, coba yang 1 tahun. Yang 1 tahun juga begitu, yang 4 tahun. Bisa diperiksa nih Bu ini ya. Hampir sama, mana yang 4 tahun, mana yang 2 tahun. Nah, ini kan sama toh. RKS 16, 17 dan sebagainya. Ini kan sama. Intinya dokumen yang diunggah itu masih ada kesamaan. Yang saya butuhkan intinya adalah dokumen yang RKJ 4 tahun sudah ada, yang dipecah menjadi 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Sehingga nanti ada kesinambungan dengan program yang terkait itu. Baik, itu nanti aja nambahi. Yang berikutnya, ini Bu Alifah ya. Assalamualaikum Bu Alifah Hamim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, agak menjauh saja dari itu kelihatan nanti tidak. Bu KTU ya, Bu Katas, Kepala Tata Usaha. Tadi sudah disinggung oleh namanya Ibu Kepala, ada rekrutmen melibatkan KTU mboten itu, mulai dari publikasi, analisis jabatan, kekurangan untuk diajukan ke yayasan. Disilakan Bu, tentang visi dan program kerjanya, Katas, secara singkat aja. Oh iya, kalau saya berarti itu Pak, biasanya kan saya punya staf TU ya Pak, itu saya merencanakan tentang administrasi sekolah, menyiapkan administrasi sekolah selama 1 tahun ke depan. Siap. Jadi yang menangani surat masuk, surat keluar itu panjenengan atau Bu Kepala? Saya bersama staf TU. Iya. Mungkin terkait dengan sistem. Sekarang kan banyak sistem itu. Kalau di Kemenak ada Dapodik, ada Simpatika, ada Emis, ada ini itu Simsarpras. Kalau di Kemendikbud itu Dapodik, Bos, mungkin disebutkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya link sistem itu Bu. Karena penjenengan seorang wanita ini kalau tidak dibantu, silahkan Bu. Oke. Untuk data siswa yang akan kami masukkan ke Dapodik itu kami sediakan saya bersama staf kami. Oh, baik. Bentuk web yang selain saya menyocokkan yang sudah dipaparkan oleh Bu Kepala tadi, punya email, web dan sebagainya, bisa disebutkan di situ? Ya, media sekolah kami ada itu Facebook, ada Instagram, ada juga YouTube, ada lagi WA grup, WA story WA gitu Pak. Terima kasih. Untuk melayani pembelajaran yang sifatnya daring, tidak tatap muka 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, sepengetahuan Ibu Kepala Tata Administrasi Sekolah, bentuk pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru apa Bu yang diarsipkan? Kalau untuk pembelajaran itu kan berbasis WA, tapi kan setiap berganti mapel itu kami siapkan absennya, jadi absen untuk mapel pelajaran pertama, kedua, dan seterusnya, termasuk juga absen sholat duha. Jadi untuk sholat duhanya kami siapkan absen, nanti anak-anak mengirimkan fotonya ketika sholat, seperti itu. Terima kasih. Ya. Terkait dengan yang namanya kehadiran guru, siswa itu masih manual kan sudah pakai fingerprint begitu Bu? Untuk guru-guru yang sudah fingerprint, tapi kalau untuk anak-anak masih absen manual. Manual. Rekapannya dibuat 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau harian? 1 bulan sekali. Untuk absen anak? Ya. Untuk absen anak di kelas itu selama 1 semester. Kalau untuk absen guru itu 1 bulan sekali.
Baik sekali. Sebagai katas itu tidak lepas daripada laporan hasil belajar siswa atau laporan hasil peserta didik. Peran daripada TU untuk membantu guru atau wali kelas dalam laporan hasil belajar apa? Sistem yang digunakan. Untuk rapotnya, kita kan sudah memakai rapot ya Pak. Jadi nanti setelah diinput oleh wali kelas dan guru mapel, itu kami bagian yang menyetak dan menyiapkan untuk itu laporan hasil belajarnya. Baik, laporan hasil belajarnya 1 atau 2? Maksudnya laporan rapot yang sesuai struktur dan muatan tersendiri. Ya. Terus kemudian mungkin mapel yang seperti takhasus tadi tidak jadikan 1. Apa dijadikan 1? Untuk rapotnya kita ada 2 Pak. Jadi yang pertama rapot mapel, yang kemudian yang kedua itu ada rapot diniyah. Di situ isinya tentang Al-Quran sama madin, pelajaran madin itu. Baik sekali Bu Amin ya. Pengen saya kembangkan sedikit menurut pengetahuan data yang ada di administrasi, perkembangan prestasi belajar secara akademik, menurut Ibu datanya mengalami peningkatan, stagnan atau kenaikan itu, atau turun itu? Kalau selama 3 tahun terakhir ini itu Pak mengalami kenaikan seperti mapel apa ya kemarin matematika itu juga naik Pak. Iya. Selain matematika mungkin? Yang mungkin menurut data Ibu? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Adakah rekapan hasil US ya? Kalau di jenengan ada US ya, USBN, USBK. Untuk ujian sekolah, ya, untuk ujian sekolah itu kita punya rekapnya. Selain itu juga dilampirkan di laporan kriteria kelulusan, laporan dia kelulusan itu. Baik Bu. Ini saya carikan data-data yang terkait dengan peningkatan prestasi belajar anak yang 3 tahun terakhir ya. Kan ada itu Bu ya. Nah ini Bu bisa dipirsani ya Bu ya. Coba saya share screen, barangkali nanti kalau saya tidak menemukan nanti bisa ditambahkan ya Bu ya, saya cross check data. Data ujian sekolah atau ujian sekolah dalam 3 tahun terakhir. Sakit dipirsani Bu ya? Sakit ya? Sakit. Iya Bapak. Iya. Oke, saya klik aja dulu. Rekap nilai ujian sekolah. 20, 21, 22. Berarti kan itu ya 3 tahun ya. Nah, rekapnya. Rekapnya ya Bu ya. Betul ini ya. Berarti dari 81 rata-ratanya 84, 86. Ini dasarnya dari mana ini? Ini kan ketikan sendiri di madrasah, di sekolah itu ya. Ya berdasarkan leger nilai selama 3 tahun terakhir. Oh, baik. Yang dari Dinas Pendidikan ya itu ya. Dakolnun. Ya, Dakolnus atau apa ya? Iya. Terima kasih, saya hanya cross check data aja nilai. Ya, terima kasih Bu Amin. Masih ada sebetulnya nanti kita kembangkan di sektor guru. Berikut kepada Bu Salafi ya, Bu Mutiati Salafi yang terkait dengan manajerial. Itu untuk membidangi itu saya melihat daripada program tambahan jenengan tadi luar biasa itu. Mulai dari namanya apa itu? SRC. Ada SRC. Ini saya bukakan yang namanya ini visi misi. Saya pengen lihat visi misi di manajerial. Yeah. Nah, ini kan tadi yang jenengan apa itu Bu? Yang jenengan sampaikan itu ya. Ini terwujudnya lulusan yang beriman takwa, imtak ya. Kata alim ini ya monggo. Misalnya saya hanya jangan-jangan nanti juga di copy paste di bentuk profil-profil. Baru kali ini saya mendapati koma itu di spasi di ini ya. Mohon maaf ya. Bisa ya. Soalnya nanti bahasa Indonesia yang benar ini harus Iya Bapak, terima kasih. Berbudi, kreatif, mandiri, berbudaya lingkungan. Nah, kalau tadi baik SRC, iman, alim, kemudian adiwiyata ya. Berbudaya lingkungan. Iya, budaya lingkungan. Yang berikutnya saya hanya ingin cross-check dari mutu lulusan tadi sudah lengkap disampaikan. Ini ya, ada SRC, SRA.
Apa konsep SRA-nya seperti apa ini? Apakah sudah menjadi sasaran atau masih rintisan atau sudah program yang sudah ditetapkan oleh dinas terkait? Jadi kalau SRA itu di launching di Dinas Pendidikan itu bersama ya Pak di Kabupaten Blitar. Kemudian kami juga melaunching SRA sesudah dari dinas. Nah, ini leading sektornya itu di ini loh Pak, Dinas PPKB PA. Perlindungan anak itu loh Pak. Nah, kita ke sana. Dan untuk SRA itu sudah diberlakukan sosialisasi. Jadi indikator sekolah yang menyelenggarakan SRA itu harusnya seperti apa. Jadi ramah itu dari Sarprasnya juga harus ramah. Nah, seperti itu. Kemudian pelaksanaan seperti penanganan masalah itu juga harus ramah anak. Misalnya ada pelanggaran. Nah, seperti itu apa yang harus dilakukan? Kesepakatan ngatur ya, Pak. Ramah anak itu masih pencanangan atau sudah berjalan berapa tahun, Bu? Sudah kita laksanakan, Bapak. Jadi ramah anak itu kan ada indikator-indikator ya, kayak Adiata seperti itu. Iya. Jadi itu yang kita laksanakan. Misalnya contohnya di tata tertib gitu. Jadi di pelanggaran, nah sekolah ramah anak itu dalam rangka menangani pelanggaran, nah itu kita tidak moro-moro sanksi, misalnya seperti itu. Jadi walaupun di dalam tata tertib ada, nah itu kita akan mengobrolkan itu dengan anak-anak dan sanksinya tidak berupa yang kekerasan. Nah, dan Sarpras juga harus ramah anak. Jadi bahaya-bahaya seperti itu. Sekolah ramah anak yang sudah di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan atau masih di lingkup yayasan? Di lingkup yayasan. Jadi kita menindaklanjuti program Dinas Pendidikan. Iya. Belum pernah dilombakan tingkat kabupaten, provinsi itu. Kabupaten Blitar belum melombakan sekolah ramah anak, Bapak. Oh, begitu. Iya. Pernah dengar sekolah ramah anak di Jawa Timur yang pernah dengar ada? Pernah dengar studi banding ke sana? Atau mungkin pernah buka-buka referensinya? Kita belum pernah studi banding. Cuma kalau referensi itu kita. Oh iya. Kebetulan yang saya dampingi 2016 kemarin dirintis kemudian menjadi nasional juara 2 nasional, yang satu dari SMPN 2 Jambi, yang satu MTS 6 Jombang. Saya tidak promosi, barangkali ini gurunya kepala sekolahnya sudah tutor ke Balikpapan, Sulawesi tentang konsep ramah anak. Luar biasa. Di Jombang ya, MTS 6 bisa dicari itu. Bapak, terima kasih. Umi Mahmudah barangkali terkait dengan ramah anak. Yang paling akhir saya nanti butuh ditambahi dengan namanya dokumen-dokumen pendukung yang diunggah itu mungkin belum lengkap, masih ada waktu untuk meyakinkan kami agar SMP Mida ini memiliki dokumen-dokumen secara manajerial. Yang paling akhir di manajerial ada guru BK tapi tidak ada guru BK-nya tapi tidak berspesifikasi linearitas guru BK. Bisa dijelaskan, Bu? Tentang mengapa tidak ada guru BK, tidak mengadakan guru BK, padahal guru BK termasuk unsur di dalam keterlibatan menyusun dokumen KTSP, KOSPI, ataupun EDM, EDS. Yang lebih penting adalah bentuk konsultan. Apalagi di situ tadi dicanangkan ramah anak ya. Peran BK yang memiliki betul-betul spesifikasi seperti apa? Yang ditunjuk guru apa? Yang ditunjuk guru BK itu? Guru seni budaya, beliau wakil kesiswaan gitu pada waktu kemarin. Iya, baik. Kemudian menurut Ibu Kepala dari guru yang ditunjuk itu betul-betul memiliki program layanan BK dan mampu melaporkan kepada kepala sekolah, begitu ya? Iya, sejauh ini apa yang dilaksanakan oleh Ibu Ayun itu menurut saya berdampak bagus gitu untuk anak-anak yang bermasalah, karena memang anak-anak yang bermasalah secara pribadi itu menurut saya tidak banyak, Bapak. Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran masalah yang bersifat tidak mendalam, tidak berat, nah itu ditangani langsung oleh wali kelas. Nah kemudian nanti baru kalau ini ke guru BK. Seperti itu. Kalau program layanannya ada klasikal, ada pribadi. Nah, yang klasikal itu yang bersifat sosialisasi seperti bimbingan karir ya, lanjutan sekolahnya seperti apa, bagaimana. Nah, itu dilaksanakan bareng dengan event-event kegiatan. Memang kita sediakannya seperti itu. Ngoten.
Kemudian untuk yang tahun baru, kita baru lakukan tahun ini ada asesmen diagnostik, tapi untuk literasi, numerasi, dan minat bakat saja. Baik sekali, dari BK itu juga tidak kalah pentingnya. Yang berikutnya, kepala sekolah selama 1 tahun ini memiliki target yang bagaimana dari prestasi siswa yang diinginkan? Ya, untuk prestasi siswa saya ya secara ini menginginkan ada peningkatan hasil di US, itu yang pertama. Jadi kalau tadi kan juga ada peningkatan cuma kecil begitu ya di rata-ratanya dari 81 menjadi sampai 86 tadi yang terakhir. Tapi untuk besok kami berharap mengupayakan walaupun pembelajaran 2 tahun daring tapi US besok kita harapkan bisa meningkat. Itu hasil untuk itu. Kemudian yang kedua, hasil AKM. Hasil di rapor pendidikan kami menginginkan untuk bahasa Indonesia itu bisa menjadi biru, dan untuk numerasi kok bahasa Indonesia, untuk literasi menjadi biru, kemudian untuk numerasi menjadi hijau, itu tidak merah lagi, tidak orange. Terima kasih, itu secara kognitif. Barangkali secara psikomotor atau prestasi siswa non-akademik, ada 2 hal aja deh yang perlu diperjuangkan tahun ini dan yang perlu dipertahankan tahun ini, baik event kabupaten maupun provinsi, barangkali disilahkan. Ya, kita ingin untuk non akademik gitu ya Pak, karena untuk rebana kemarin sudah ikut lomba di tingkat kabupaten tapi belum juara, lomba virtual begitu untuk pentas PAI di Kabupaten Blitar. Nah itu kita belum juara. Nah maka tahun ini kalau diselenggarakan pentas PAI kita ingin rebana kita mentargetkan rebana kita juara. Pidato kita sudah masuk 6 besar, maka tahun ini kita berharap kita bisa 3 besar. Kemudian kabupaten Pak masih, karena yang kemarin kan masih kabupaten masih 6 besar. Kalau saya langsung kayaknya tidak, kurang realistis gitu. Jadi ini untuk tahun ini gitu, kita ingin masuknya di 3 besar dulu untuk pidato gitu. Kemudian saya melihat potensi di anak-anak kami itu cukup potensial di rebana dan di pidato. Baik, pidato itu tadi Pancasila. Tingkat kabupaten dalam bidang rebana ya, yang secara virtual dan pidato itu perlu dipertahankan, perlu diinginkan nanti bisa mewakili kabupaten. Barangkali Bu Salafi yang terkait dengan prestasi yang diraih untuk dipertahankan, contoh juara umum. Ya, yang dipertahankan kalau dari sisi siswa itu kan belum ada karena kita belum mencapai target. Jadi kemarin itu misalnya OSN, target kita juga kita masuk 3 besar, tapi ternyata kita masih sampai 8 besar, ngoten Pak. Jadi kita masih akan mencapai target yang kemarin belum tercapai. Nah, kemudian yang akan kita pertahankan itu adalah SRC. Kalau nanti ada SRC lagi diselenggarakan oleh Kemenak, maka kami harus mempertahankan kategori utama untuk sekolah kami. Saya melihat foto di unggahan itu SRC-nya SMP Mida itu tingkat nasional ya kemarin ya? Kemarin di sana di Dinas Pendidikan Pak penyerahannya. Ya, itu nasional itu ya? Itu diadakan oleh Kemenak Kabupaten kok Pak. Oh Kabupaten, itu bisa dipertahankan tingkat sana. Iya. Baik Bu, saya kira cukup untuk siswa. Sekarang target untuk mutu guru, prestasi guru itu juga sebagai sisihan sebuah angan-angan seorang ibu kepala atau bapak kepala. Prestasi guru yang selama ini ada di SMP Mida apa itu? Baik tingkat kabupaten, provinsi, itu yang sifatnya kejuaraan. Iya. Di Kabupaten Blitar kalau setahu saya itu belum ada Pak untuk guru lombanya. Baik, kalau tidak ada diadakan di kabupaten atau provinsi, dinas atau Kemenak barangkali ya untuk guru PAI-nya. Mungkin tentang karya penelitian seorang guru yang ada di Mida, baik ontologi puisi, antologi karya cerpen pendek. Nah, untuk yang sudah diterbitkan gitu kami belum ada. Cuma karya-karyanya Bapak Ibu guru itu dipajangnya bersama di mading di karyanya anak-anak. Dan itu yang
banyak menulis, baru guru bahasa Indonesia saja. Nah, kalau kayak guru yang lainnya, itu karya pribadi, artinya karya di dalam pembelajarannya. Mungkin inovasi di pembelajarannya, mengajak anak-anak belajar menggunakan berbagai media, seperti itu. Nah, yang ada baru pembuatan video pembelajaran, baru seperti itu. Itu banyak kalau yang membuat video pembelajaran. Baik sekali. Jadi dari kreativitas seorang guru dipatenkan menjadi inovasi pembelajaran meskipun di tingkat lembaga ya Bu ya. Itu kalau bisa dikembangkan. Oke. Mungkin saya akan cross check ke guru nanti siang atau besok siang. Karya inovatif apa? Saya pengen ngobrol-ngobrol. Barangkali bisa ditampilkan sebagai bentuk mutu daripada guru di situ. Yang paling akhir PTK, penelitian tindakan kelas. Meskipun tidak ASN, tetap ada sebuah penelitian. Barangkali 1 tahun ini, 2 tahun ini, atau 3 tahun ini, atau 4 tahun yang lalu, Ibu pernah mereferensi bentuk penelitian guru yang dikomparasi atau diimplementasikan dengan perubahan pola penelitian itu apa yang untuk PTK yang asli yang dilaporkan begitu kami tidak membuat Pak untuk PTK. Cuma kita melakukannya itu hanya di analisis hasil belajar. Nah, kemudian di sana kalau dibutuhkan jadi kita diskusi. Nah, itu ketika ada kenyataan yang membutuhkan tindakan, nah, maka ini langsung didiskusikan dengan kepala sekolah saja. Jadi dari perubahan mungkin metode yang digunakan, nah kayak gitu kita belum pernah membuat PTK yang terlaporkan. Terima kasih. Ya, harapan ke depan nanti masing-masing guru ada yang melaporkan hasil, PTK. Ya, menelurkan hasil sebuah karyanya dari sebuah penelitian keruwetan belajar menjadi kecerahan belajar, dari metode yang tidak relevan menjadi sebuah relevan dengan apa IHT, brainstorming dan seterusnya masih banyak. Bu Mutiatus Salafi, terima kasih. Pak Edi sudah muncul di ini. Kemudian Bu Hamim, Bu Suta ya, Bu Sitaul. Saya ingin berbagi, ingin bercerita, ingin berdiskusi, ingin menggali lebih lanjut lagi, namun karena waktu, maka saya sudah di sini. Harapan kami nanti itu nggih. Dokumen yang masih ada perubahan tidak harus diunggah aja, namun draft-draft yang mungkin satu perlu dicatat tuh Sitaul selaku Wakabidang Kurikulum, dokumen KTSP yang sudah mengalami sebuah perubahan mulai dari 2020, 21, 21, 22. Kalau 223 ini kelas awal kan sudah menggunakan KOSPI. Itu nanti bisa dikirim ke drive. Yang kedua, bentuk-bentuk prestasi yang saya sebutkan tadi, meskipun masih tingkat kabupaten, meskipun tingkat kecamatan, meskipun di tingkat lokal. Yang ketiga, bentuk-bentuk kekasan. Sebetulnya ada satu, enggak apa-apa. Ini kepada Bu Sitaul, saya lupa itu. Adakah syarat ini? Nanti saya cross-check kepada anak-anak. Adakah syarat kenaikan kelas, syarat kelulusan selain yang ada di peraturan akademik? Mungkin ada tersendiri sebagai kekasan. Disilakan Bu Sitaul, tercecer nanti timbangan saya nanti tidak bisa tidur itu. Iya, terima kasih Bapak. Untuk yang kriteria kenaikan kelas, bahasanya itu kita ada di Al-Quran dan tahfidz begitu. Baik, saya langsung ke sasaran ya. KKM-nya kelas 7 berapa? KKM untuk kelas 7 untuk semua mapel 75, sedangkan yang kelas 7 bahasa Inggris itu 70, kemudian untuk mapel PAI, PJOK itu 80, Bapak. Baik, jadi KKM mapel itu variatif, tapi kalau sudah diakumulatif kelas sama 75 ya. Kelas 8, variatif juga mapelnya. Rata-rata kelas 8 berapa? Kalau kelas 8 sami 75, hanya yang bahasa Inggris itu sudah 75. Buatkan 70 lagi. Ya. Ada penurunan, berarti ada yang penurunan itu kalau yang satu naik. Yang ya, bahasa Inggris yang kelas 7 70, yang kelas 8 sudah 75. Ya, ini gitu. Mengalami kenaikan. Yang diturunkan mapel apa itu ya, Bu ya?
Rata-ratanya soalnya masih 75 semua. Boten diturunkan Bapak, untuk yang mapel bahasa Inggris saja, yang kelas 7 saja, itu 70. Yang untuk kelas 7 saja. Oh gitu. Oke. Yang kelas 8 semuanya 75 dan Ya, 80. ya. Kalau kelas 9 KKM-nya berapa? Kami 75. 75. Ya. Baik sekali ini KKM. Sehingga KKM madrasah 75 ya? Iya, Bapak. Iya. Yang kedua, terkait dengan kriteria kenaikan kelas. Selain minimal KKM, adakah kekhususan, ada mapel khusus yang bisa ditolerir anak bisa naik kelas? Mohon maaf, saya masih menggunakan konsep naik kelas karena masih kurtilas. Iya, terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan untuk kenaikan kelas, untuk kekhasan tadi adalah Al-Quran sama tahfidz. Jadi untuk yang kelas 7 mau naik ke kelas 8, untuk nopo niku kita kan memakai Al-Quran nopo niku dengan metode Utsmani ya Pak. Jadi untuk yang dari kelas 7 ke kelas 8 itu minimal harus sudah nopo niku dijilid 3 begitu Pak. Ya, terima kasih. Itu yang syarat kekhasan ya. Yang syarat akademik anak-anak minimal di atas KKM atau sama KKM. Yang kedua tentang sikap Bu. Apakah boleh ada B, harus B atau boleh C mungkin? Kalau untuk sikap itu minimal baik. Jadi kalau di bawahnya baik berarti ngapunten bukan naik kelas. Masalah kehadiran maksimal A berapa dalam 1 tahun atau 1 semester? Kalau kehadiran itu maksimal mboten hadir di sekolah atau alfa begitu itu 10% dari jumlah hari efektif di semester itu. Ya, 1 semester pekan efektifnya berapa pekan itu? Kalau semester 1 itu ada 19 pekan. Baik. Oke, kalau semester 2 itu ada 17 pekan. Iya, khusus. Iya. Kalau 17 pekan kelas 78 atau kelas 9 juga itu? Kami ya Pak, kelas 789. Oh, begitu. Jadi di total untungnya dikonversi masih 38 pekan ya. 36 pekan ya Pak. 36 pekan. Iya. Masing-masing bisa dirata-ratakan 1 pekannya masih 18. Ya, untung itu ya. Iya, padahal standar nasionalnya minimal kan 18 pekan per semester. Ya, oke. Baik, saya kira untuk kelulusan nanti kita lanjut ke berikutnya. Pak Edi, saya sudah cukup Pak Edi, karena waktunya sudah mendekati 10.30, hampir 1 jam ya tadi ya? Setengah jam ya? Lebih. Terima kasih. Oh lebih, mohon maaf kalau saya memakai waktu yang tidak semestinya. Dan terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan memberikan data kepada kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dalis. Ini waktu kita mungkin sudah tadi 10:04. Nanti kita tambah 1 jam. Ini udah lewat, enggak apa-apa. Untuk sesi ini toh nanti juga Tata Usaha ketemu lagi. Mungkin kalau nggak punya staf nanti tampil lagi gitu ya. Jadi kalau nggak punya staf, kecuali punya staf, maka yang tampil nanti yang kedua adalah stafnya dengan perpustakaan. Baik, saya rasa untuk sesi ini bisa kita akhiri dan mungkin Pak Imam masih ada di sana, mungkin bisa di off record. Iya, Pak.